Hermam TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh Jibril alaihi salam. Dan Jibril ini selalu mendatangi Nabi. Bukan saja Nabi Muhammad, akan tetapi seluruh para nabi. Karena Jibril alaihi salam bertugas menyampaikan wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu pesan yang disampaikan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Sesungguhnya pesan ini bukan hanya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk apa pesan Rasulullah? Karena Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Rasul orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pesan Jibril ini untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad, an Sahal ibni Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, atani Jibrilu, Jibril datang menemuiku. Faqala, lalu Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Pesan yang ketiga, kata Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Hadis riwayat Imam Tabrani dan riwayat Imam Al-Hakim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun pesan yang pertama kata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan engkau hidup semaumu di dunia ini, tapi ingat wahai Muhammad, engkau pasti akan mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang pesan ini untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi sejatinya pesan ini untuk kita. Wahai umat Muhammad, silakan kamu hidup semaumu di dunia ini. Silakan engkau tidak puasa, silakan engkau tidak salat, silakan engkau tidak bayar zakat, terserahmu kamu hidup di dunia ini. Tapi ingat, kata Jibril, kalau engkau mati nanti, engkau akan dipertemukan dengan Allah. Apapun yang engkau lakukan di dunia ini akan engkau pertanggungjawabkan. Ini makna yang luar biasa Bapak Ibu. Seakan-akan Jibril itu menyindir bagi orang-orang yang tidak ingin beribadah, bagi orang-orang yang tidak ingin mengumpulkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, mustahil orang itu akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena hal jazaul ihsan ilal ihsan. Karena kebaikan akan datang kebaikan. Keburukan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kalian lakukan, kebaikan yang akan kalian terima. Keburukan, kemaksiatan, kejahatan yang kalian lakukan, maka kejahatan pula yang akan kalian terima nantinya. Maka oleh karena itu Jibril katakan, kalau ada di antara umat Muhammad dia hidup semaumu, dia tidak mau mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa. Allah tak berkurang kekuasaannya, Allah tidak akan mengecil. Kalaupun mereka tidak ibadah membesarkan Allah, dia katakan Allahu Akbar, apakah Allah akan besar? Tidak, Allah sudah besar. Kalaupun mereka tidak katakan Allahu Akbar, apakah Allah kecil?
Allah tidak akan kecil. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh manusia itu Bapak Ibu untuk dirinya sendiri. Maka itulah Allah katakan di Quran surat Luqman ayat yang ke-12, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, siapa yang kufur, maka sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Maka pesan Jibril ini mengatakan kepada kita bahwasanya silakan kalau ada umat Muhammad yang tidak ke masjid di bulan puasa, enggak apa-apa. Silakan mereka kalau tak solat, tidak apa-apa. Tapi ingat, setiap apa yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan. Coba kita tengok di Quran surat Al-Jumu'ah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu." Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu ingin lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, pasti kematian itu akan mendapatimu, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Setelah itu engkau akan dipertemukan dengan zat yang mengetahui perkara gaib dan perkara nyata, summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Setiap apa yang engkau lakukan di dunia itu akan dikonfirmasi nantinya. Tidak ada satu pun yang kita lakukan saat ini Bapak Ibu, sekecil apapun itu, kecuali Allah SWT akan perhitungkan nanti sebagai pahala jika itu kebaikan. Dan sekecil apapun keburukan itu yang kita perbuat di dunia ini, kita tidak bertobat, tidak menyesali dan tercatat sebagai dosa, maka itu pun akan kita terima nantinya. Maka inilah pesan yang pertama dari Jibril untuk Muhammad dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang kedua, kata Jibril kepada Rasulullah, ahbib man syi'ta, silakan engkau mencintai harta bendamu, rumahmu, kendaraanmu, kebunmu, apapun itu yang kau miliki di dunia ini. Silakan, tak ada masalah, kata Jibril. Apapun yang kau inginkan di dunia ini silakan engkau miliki, silakan engkau sukai semaumu. Tapi ingat, kata Jibril, fa innaka mufarikuhu, kamu akan berpisah dengannya. Tak ada yang kita bawa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah kecuali apa yang sudah kita buat. Harta benda yang Bapak Ibu miliki hari ini, apakah kita bawa? Kalau harta benda itu Bapak Ibu titipkan di rumah Allah, titipkan dengan anak yatim, titipkan di panti jompo, betul itu akan kita bawa. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang yang bersedekah itu sesungguhnya mereka sedang menitipkan uangnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama ilustrasinya seperti orang yang menyimpan uang di bank, kata beliau. Ketika kita simpan uang kita di bank Bapak Ibu, itu bukan uang mereka, tetap milik kita. Kapanpun kita inginkan uang kita itu bisa kita ambil. Itu bukan milik mereka, kita titipkan dengan pihak bank tersebut. Ketika Bapak Ibu menitipkan uang untuk anak yatim, MDTA, masjid, panti jompo, sesungguhnya itulah yang akan kita bawa. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'akalta fa'afnaita, apa yang kamu makan semuanya busuk, wa ma'albasta fa'ablaita, apa yang kamu pakai semuanya lapuk, wa ma tasaddaqta fa'amdaita, apa yang sedang kau berikan untuk Allah, maka itulah yang akan kita bawa pulang. Kalaulah kita terlalu cinta dengan sesuatu sehingga berat tangan ini untuk memberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita meringankan urusan orang, meringankan beban saudara kita, tetangga kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini, ingat, kita sesungguhnya bukan meringankan mereka. Bukan meringankan mereka, tetapi sesungguhnya ketika itu kita sedang meringankan urusan kita. Kok begitu Ustaz? Bukankah kita meringankan beban hidupnya Ustaz? Itu zahirnya Bapak Ibu. Ketika kita ringankan beban mereka, apa kata Rasulullah? Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya. Siapa yang melapangkan urusan saudaranya di dunia, dia bantu saudaranya semampu dia, dia bayarkan zakatnya, disebarkan nanti, disalurkan kepada mereka, naffasallahu anhu qurbatan min qarabi yaumal qiyamah. Nanti di akhirat kesulitan-kesulitan yang akan dia lalui akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ketika Allah titipkan sesuatu yang berlebih kepada kita, maka itu tidak akan kita bawa kecuali kita akan berpisah dengannya. Hari ini kita menengok sekaya apapun orang itu, rumah yang besar tetap tinggal dengan keluarganya, harta yang banyak tetap tinggal dengan keluarganya. Apa yang dibawa oleh orang itu? Sesuatu yang sudah dia usahakan. Maka inilah pesan Jibril kepada Rasulullah SAW, silakan mencintai hartamu itu, tak masalah, tidak terlarang. Silakan engkau mencintai kebunmu itu, rumahmu itu, mobilmu, tidak ada masalah, kata Jibril. Tapi ingat,
semua itu engkau akan tinggalkan. Kalau engkau tidak sisihkan sedikit dengan apa yang sudah engkau lakukan itu, maka itulah termasuk orang-orang yang merugi. Itu pesan yang kedua. Kita singkat saja Bapak Ibu karena mau solat nanti. Kalau mau panjang kajiannya subuh. Yang ketiga kata Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta, silakan engkau berbuat apa saja di dunia ini. Silakan engkau melakukan apa saja. Engkau melakukan kezaliman kepada saudaramu, silakan. Engkau melakukan aniaya terhadap saudaramu, silakan. Tapi ingat kata Jibril, fa innaka majziyun bihi, setiap yang engkau lakukan itu akan diperhitungkan nanti. Sekecil apapun yang engkau perbuat itu akan dipertanggungjawabkan ketika engkau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kehidupan kita setelah dari kehidupan dunia ini Bapak Ibu yang kita namai perjalanan akhirat. Kehidupan setelah kehidupan dunia, kehidupan akhirat, khalidina fiha abada, kehidupan yang panjang abadi, tak ada ujung di sana. Penentu kehidupan di sana itu apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Bapak salat luar biasa, karena itu nanti akan datang kepada kita. Ibu baca Al-Quran, ingat Bapak Ibu, setiap amal saleh yang kita lakukan di dunia ini, semua itu akan datang kepada kita. Ketika kita sampai nanti di alam kubur, kata Rasulullah, wa ya'ti rajulun hasanul wajhi, nanti di sana akan datang orang wajahnya sangat indah sekali, thayyibur rihi, aromanya sangat wangi sekali, hasanus thiyabi, pakainya sangat bagus. Lalu kemudian kita bertanya kepada orang itu, man anta, engkau siapa wahai orang yang tak dikenal? Kata dia, abshir hai fulan, abshir, berbahagialah engkau, hadza yaumuka allazi kunta tu'adu, inilah hari-hari yang dahulu Allah janjikan kepadamu. Di dunia engkau dulu berbuat, beramal saleh, salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Sekarang amalmu itu akan berbentuk menjelmah menjadi satu sosok yang sangat bagus, yang sangat cantik, yang sangat indah dipandang. Man anta, kata kita, siapa engkau wahai orang yang enggak dikenal? Engkau tak tahu saya, kata dia. Engkau tak kenal dengan saya. Saya adalah ana amaluka, sayalah apa yang kamu perbuat selama hidup di dunia. Ana qiraatul Quran, saya adalah bacaan Al-Quranmu itu. Datanglah Al-Quran itu menghampiri kita. Saya adalah sedekahmu, datanglah sedekah itu menghampiri kita. Sayalah puasamu itu, ana siyamuka, datanglah puasamu itu. Setiap amal saleh yang kita lakukan di dunia ini akan datang kepada kita, dan itulah yang akan menemani kita ketika kita berada di alam barzah nanti, di alam akhirat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada ruginya orang yang beramal di dunia ini. Kalau dihitung-hitung materi Bapak Ibu, kita ni capek sebenarnya. Malam sudahlah kita solat sampai jam 10, mungkin sampai setengah 10, nanti tahajud lagi, nanti baca Quran lagi, subuh jam 3, jam setengah 4 sudah bangun, solat lagi, kemudian ikut wirid lagi, kemudian solat lagi, terus 1 bulan suntuk, 1 bulan penuh kita beribadat tak ada henti. Ingat, kalaulah tidak ada kabar gembira dari Rasulullah, mungkin tak akan sanggup kita lakukan. Ingat, kata Jibril, itulah yang akan datang kepadamu nanti, fa innaka madziyun bih. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, meskipun sudah masuk babak-babak terakhir, saya tengok masjid kita ini tetap ramai, alhamdulillah. Semangatnya luar biasa, alhamdulillah. Meskipun kalah dengan kafe-kafe di luar sana. Kalau Bapak Ibu tengok, Bapak Ibu, kita ni hanya 1/10 saja. Kalau tengok di luar sana, apa salahnya solat semajid sebentar, agak setengah jam. Tapi begitulah manusia, ada Allah yang Allah pilih untuk dekat dengannya, ada orang yang belum dipilih. Mudah-mudahan mereka suatu saat nanti juga termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tiket umrah, tiket haji. Perhatikan, ini untuk anak-anaknya ya Pak ya. Kalau bapak-bapak tak boleh jawab. Oh ya, baik. Pertanyaan, 1 putra 1 putri. Untuk putra dahulu, sebutkan pesan yang kedua Jibril. Kamu depan. Kancang. Pesan yang kedua, menghadap sana, menghadap. Ke depan. Pesan yang kedua yaitu, silahkan mencintai harta bendamu, tetapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Masya Allah, betul.
Ya, silakan diterima hadiahnya, kuis tarawih. Ya, siapa namanya? Hah? Ozil. Ozil, kenal Ozil? Orang Jerman, asli Turki, insya-Allah. Kulitnya mirip dengan Ozil, kulit Turki. Baik, ini untuk putri. Putri mana? Ada di belakang. Baik, untuk putri, sebutkan pesan Jibril yang pertama. Ya, yang sana. Cepat. Tolong kasih mic-nya. Mana ini suara yang lainnya? Tadi minta siang-siang, Bang, abang nanti katanya. Yang jawab aku pun. Ya. Pesan Jibril. Ya, silakan. Silahkan engkau seenaknya, silahkan engkau hidup seenaknya di dunia ini. Tapi ingat, kalau engkau mati, kau akan bertemu di hadapan Allah. Apa yang engkau pertanggungjawabkan di dunia? Ya, silakan hidup seenaknya. Ini bahasa anak-anak. Semaumu, ya betul, betul. Silakan engkau hidup seenaknya. Itulah bahasanya, Pak. Hidup enak kan? Ya, tafadhali, silakan. Ya, itulah 3 pesan Jibril untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya simpulkan, ada berapa pesannya Bapak Ibu? Ada 3. Yang pertama, silakan hidup semaumu, tapi ingat kamu pasti akan mati. Yang kedua, silakan mencintai sesuatu yang ada di dunia ini, tapi ingat itu tak akan abadi, kan tinggal. Yang ketiga, silakan engkau berbuat seenakmu, sekarepmu, tasorawaang kata Jibril. Tasoralah itu apa? Yang penting ingat, setiap yang kau buat itu pasti akan dibalasi nanti. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.